Agustus adalah salah satu bulan yang bersejarah bagi Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia pasti memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pekan ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Saya akan coba memperjelaskan detik-detik peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Apabila ada penjelasan yang berbeda ataupun kurang tepat, mohon dikoreksi. Karena sejarah itu selalu banyak perbedaan atau pendapat, apalagi kita tidak berada pada zamannya. Sebelum kemerdekaan Indonesia terjadi, ada beberapa peristiwa yang terjadi. Di antaranya, kekalahan Jepang terhadap sekutu, janji kemerdekaan Indonesia yang diberikan oleh Jepang, pembentukan BPUPKI dan PPKI. Oke teman ceng, kita bahas satu-satu ya. Kekalahan Jepang terhadap sekutu menjadi awal peristiwa terjadinya proklamasi. Sebenarnya, kekalahan Jepang tanda-tandanya sudah terlihat sejak 1944, yang dimana Jepang banyak mengalami kekalahan oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua. Pada saat yang bersamaan, Indonesia mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jepang. Tetapi, Jepang merangkul Indonesia agar tetap mendukung melawan sekutu. Maka dari itu, supaya Indonesia tetap bisa mendukung Jepang, pada 7 September 1944, Perdana Menteri Kunaiki Kaiso secara resmi mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Nah, teman ceng, kan untuk mensukseskan kemerdekaan Indonesia pasti ngabutuhkan persiapan anu benar-benar matang. Oleh sebab itu, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau disebut dengan Dokuritsu-jumbi Chosakai. BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Wedeo-diningrat dan beranggotakan 60 tokoh Indonesia dan 7 tokoh Jepang. Tujuan BPUPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sedangkan tugasnya adalah menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan berbagai hal terkait tata pemerintahan Indonesia jika nanti diberi kemerdekaan oleh Jepang. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia, BPUPKI melahirkan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di Gedung Causangi, Jakarta, atau sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Tujuan sidang pertama ini adalah untuk menentukan rumusan dasar negara. Di hari terakhir sidang, pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan rumusan dasar negara yang diberi nama oleh beliau yaitu Pancasila. Berasal dari kata Sanskerta, Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar. Maka dari itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Begitu teman ceng. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan tujuan membahas rancangan Undang-Undang Dasar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewarganegaraan, ekonomi, bela negara, dan pendidikan. Setelah sidang kedua berakhir, BPUPKI dibubarkan karena dianggap tugasnya sudah selesai. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang mengalami kekalahan puncak terhadap sekutu, yaitu pengeboman kota Hiroshima oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Peristiwa ini telah menjatuhkan martabatnya Jepang. Kekalahan Jepang terhadap sekutu tidak bisa disembunyikan lagi. Setelah kejadian tersebut, besoknya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mempertegas janji kemerdekaannya kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Di bawah pimpinan Jenderal Terauchi membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu-jumbi Inkai sebagai kelanjutan dari BPUPKI. PPKI diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta. Anggotanya terdiri dari 21 tokoh Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu kembali menunjukkan di Jepang, yaitu di kota Nagasaki. Di hari itu, Jenderal Terauchi mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedeo-diningrat ke Dalat, Vietnam. Sehari setelah pengeboman Nagasaki, berita kekalahan Jepang mulai menyebar. Namun, Jepang telah menyita seluruh radio milik rakyat Indonesia supaya berita kekalahan Jepang yang disiarkan dunia tidak didengar oleh rakyat Indonesia. Terus, bagaimana berita tersebut bisa sampai terdengar oleh rakyat Indonesia? Ayo, kalian tahu gak? Jadi, ada beberapa orang pemuda, salah satunya yaitu Sultan Syahrir, sengaja dia menyembunyikan radio miliknya sehingga tidak tersita oleh Jepang. Pada tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar siaran radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah pun siap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Tetapi berita ini tidak diketahui oleh Soekarno-Hatta dan Rajiman karena ketiga tokoh ini sedang menuju Vietnam. Sesampainya di Vietnam, pada tanggal 12 Agustus, Soekarno dan Jepang mengadakan pertemuan yang isinya
pemerintah Jepang memutuskan akan memberikan kemerdekaan Republik Indonesia kapanpun. Kemerdekaan boleh dinyatakan. Rancangan pelaksanaan kemerdekaan. Jenderal Terauchi memberikan selamat kepada Soekarno dan Hatta sebagai Ketua PPKI dan Wakil PPKI. Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Ketika sampai di Indonesia, tiga tokoh ini mendengar berita kekalahan Jepang dari golongan muda. Jadi teman Ceng, pada saat itu ada golongan muda dari kalangan pelajar, pemuda yang ingin berjuang memerdekakan Indonesia tanpa melalui PPKI. Karena PPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Sedangkan golongan tua adalah tokoh-tokoh senior dari anggota BPUPKI dan PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Di hari yang sama, sekitar pukul 21.30, golongan muda datang ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno dan Hatta menolak. Sebagai ketua PPKI, ingin melakukan musyawarah dulu dengan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Menurut Soekarno dan Hatta, Jepang akan mengakui kemerdekaan Indonesia jika dilaksanakan oleh PPKI. Jadilah perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda ini mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Yo, apakah kalian tahu peristiwa Rengas Dengklok? Nah teman Ceng, untuk penjelasan peristiwa Rengas Dengklok, insya Allah kalau memungkinkan akan dibuatkan di video selanjutnya ya. See you next time. Hatur nuhun.